Pada zaman dahulu, di Teluk Betung, Bandar Lampung, ada seorang raja yang memiliki dua anak perempuan. Kedua anak itu sering mandi di sumur dekat kerajaannya. Ibu, apakah kami boleh mandi di sumur dekat kerajaan? Iya boleh, tapi kalian harus tanya sama ayahmu dulu ya, Nak. Baik Ibu, kami akan bertanya kepada ayah sekarang. Ayah, apakah kami boleh mandi di sumur dekat kerajaan? Ibu bilang boleh ayah, tetapi harus bertanya kepada ayah dulu. Iya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalian harus ditemani dayang-dayang ya, agar kalian dilindungi dari gangguan orang luar. Dayang, Iya Raja, Dayang, tolong temani mereka berdua untuk mandi di sumur dekat kerjaan. iya Raja, kami akan menjaga mereka. Dayang, kami diminta Raja untuk menjaga kedua putri mandi di sumur sekarang. Baik, saya akan menjaga mereka. Dayang pun langsung menghadap kedua putri itu untuk menemani mereka mandi di sumur. Kami pergi dulu ya ayah, sesudah mandi kita langsung pulang. Iya anakku, ayo tunggu sini ya. Sesampainya di sumur, mereka berdua langsung mandi dan menikmati air di sana sampai sore. Tanpa mereka sadari, ada pria yang memperhatikan mereka dari jarak jauh. Pria itu adalah orang yang tinggal di desa tersebut. Dia sangat ingin menarik perhatian kedua putri kerajaan tersebut, namun tidak bisa dikarenakan ada Dayang yang menjaganya. Mereka sangat senang sekali bermain di sumur tersebut, sampai akhirnya Dayang mengingatkan mereka untuk pulang. Tuan Putri, ayo kita pulang. Hari sudah sore, nanti Raja marah. Baik, kami ganti baju dulu ya. Mereka pun pulang. Mereka langsung bercerita dengan ibu dan ayahnya tentang keasikan mereka saat bermain di sumur. Ayah, ibu, tadi kami senang sekali mandi di sumur. Iya kak anakku, apa yang kalian lakukan saat mandi tadi? Kami bermain air dan kami berbincang tentang banyak hal di sana. Ayah, ibu, apakah boleh besok kami ke sumur itu lagi? Boleh anakku, tapi harus konsumsi temani dayang-dayang aku ya. Apakah tidak boleh kami bisa makan pada yang dayang? Tidak boleh anakku, karena ayah takut ada orang jahat yang menyentuh yang. Tidak ayah, kami bisa menjaga diri. Apakah kamu yakin mereka bisa menjaga dirinya dengan baik? Aku tidak yakin. Menurutku mereka telah masih terlalu kecil untuk mandi di sumur itu sendiri. Tidak ibu, kami ini bukan anak kecil lagi. Kami ini sudah dewasa. Iya, ibu paham. Tapi ibu masih takut anakku. Ya sudah ibu, kalau gitu kami ke kamar dulu ya. Iya ibu. Kak, gimana ya caranya buat ayah dan ibu agar ngizinin kita untuk ke sumur tanpa dayang-dayang? Kita harus yakinin ibu dan ayah juga, Dek. Oke, besok kita ngobrol ya, Kak, sama ayah dan ibu. Di lain sisi, raja dan istrinya memikirkan percakapan tadi. Mereka berpikir untuk memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk mandi di sumur tanpa ditemani dayang-dayang. Bagaimana kalau kita mengizinkan anak-anak untuk mandi di sumur tanpa pengawasan dayang? Iya, aku kira kita harus memberikan mereka kesempatan untuk belajar mandiri. Dayang, Iya Raja, tolong panggilkan anak-anakku untuk menghadap besar. baik, saya kami dulu ya Raja. Tuan Putri, kalian harus menghadap Raja dan Ratu sekarang. Ada yang ingin mereka bicarakan. Apakah yang mau mereka bicarakan, Dayang? Saya tidak tahu, saya hanya ditugaskan untuk itu. Baik, kami akan ke sana sekarang. Terima kasih ya, Dayang. Kira-kira apa ya yang mau dibicarakan oleh ayah dan ibu? Iya, Kak. Apa ya? Yuk kita ke sana sekarang. Yuk. Kedua putri pun menghadap ayah dan ibunya. Ada apa ya, Ayah? Ibu, kami dipanggil oleh Dayang untuk menemukan kalian. Ayah dan ibu sudah sepakat untuk memperjuangkan kalian renang di sumur tanpa pengawasan dayang. Yang benar, Ayah dan Ibu. Aku nggak salah dengar. Benar, putriku. Baik, Ibu, Ayah. Pasti kaminya akan menjaga diri. Kedua putri itu senang mendengar berita itu. Mereka senang karena mereka dapat bermain di sumur sepuasnya. Besoknya, kedua putri pergi ke sumur tanpa dayang. Tetapi mereka tidak sadar ada orang yang memantau mereka dari jarak jauh. Orang itu adalah pria yang kemarin ingin menarik perhatian putri dan mengharapkan kedua putri itu mandi di sumur tanpa ditemani dayang. Kesempatan ini digunakan sebaik mungkin oleh pria itu. Dia mengambil selendang kedua putri itu saat mereka fokus mandi.
Mereka pun tidak sadar selendangnya diambil karena mereka terlalu menikmati suasana di situ. Masalah timbul saat kedua putri selesai mandi dan mencari selendangnya sampai hampir menangis. Selendang kita di mana ya, Dek? Perasaan tadi aku bawa. Aku nggak tahu, Kak. Apa selendang kita ketinggalan ya di kerajaan? Enggak kok, Kak. Tadi aku ingat banget selendang kita taruh di sini. Mereka mencari selendang itu sampai menyalahkan diri masing-masing. Tidak lama dari itu, ada pria yang datang dan membawa selendang mereka tadi. Apakah kalian mencari selendang ini? Saya menemukannya di atas rumput sambil ditaruh oleh kami. Wah, syukurlah kamu dapat menemukan selendang kami. Iya, ini selendang kami yang sudah kami cari dari tadi. Terima kasih ya. Iya, nggak apa-apa. Sebagai ucapan terima kasih, kami mengundang kamu untuk datang ke istana ya. Tidak usah, saya ikhlas. Iya, kami tahu kok, tapi kamu harus tetap datang ke istana. Baiklah, saya akan datang ke istana. Terima kasih ya undangannya. Iya, terima kasih juga ya. Baik, saya izin pamit pulang ya. Iya, hati-hati ya. Pria itu pun pulang ke rumah. Dia senang karena berhasil menarik perhatian kedua putri itu. Tak lama, kedua putri pun pulang juga ke kerajaan dengan rasa puas hati. Sesampainya di rumah, mereka langsung menceritakan kejadian tersebut ke ayahnya. Ayah, tadi selendang kami ditarik oleh kambing. Untung ada seorang pria yang menolong kami. Syukurlah selendang kalau nggak ada selendang. Ya, ayah, nyatanya kami berdua tidak dapat menjaga selendang kami sendiri. Iya ya, maafkan kami berdua ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian selamat itu aja udah buat ayah semua. Oh iya ayah, kami mengundang pria itu untuk datang ke istana. Ya, ayah, kita kan harus menghargai kebaikan orang lain. Kapan mereka datang? Sore ini ayah. Oh baiklah, ayah akan memberitahu kepada dayang-dayang. Raja pun langsung mencari dayang-dayang untuk menyiapkan diri untuk menyambut pria yang sudah menolong kedua putri secara baik. Tidak lama dari itu, pria itu pun datang memakai pakaian yang bagus. Dia senang sekali waktu masuk kerajaan itu. Ya, terima kasih ya. Dayang pun langsung mengantar pria itu untuk bertemu raja dan kedua putri. Ya, terima kasih ya Raja. Terima kasih ya sudah membantu anak-anak. Ya Raja, saya ikhlas dapat membantu mereka. Tanpa disadari, setelah raja dan pria itu berbincang, ternyata waktu sudah menunjukkan malam. Aduh, sudah malam ya Raja. Apakah saya boleh pulang sekarang? Iya nggak apa-apa. Baik. Datang sini ya. Baik, terima kasih ya Raja. Pria itu pun besoknya datang ke kerajaan untuk sekedar bergurau dan berbicara dengan kedua putri itu. Hal itulah yang membuat kedua putri jadi suka dengan pria itu. Tetapi, kedua putri itu sama-sama tidak tahu kalau mereka menyukai pria yang sama. Kak, aku suka dan melihat pria itu. Tidak hanya baik dan ganteng, dia juga seru untuk diajak bermain. Yang bener aja kamu suka sama dia. Iya, Kak. Jangan bilang kakak juga suka sama dia. Aku nggak bisa bohong dek, aku juga suka sama dia. Apa kakak nggak bisa ngalah untuk aku? Gak bisa dek, aku juga pengen merasakan perasaan ini. Oke, ya udah. Besok kita tanya aja ke dia, siapa yang dia pilih antara kamu atau aku. Oke, besok kita temuin dia ya. Besoknya, kedua putri bertemu dengan pria itu dan langsung menanyakan siapa yang dia pilih antara kedua putri itu. Nyatanya, pria itu lebih memilih. Maaf ayah, tapi aku lebih suka lagi. Adik pun sedih dan kecewa. Dia tidak mau mendengarkan kata orang lain. Dia langsung menuju sumur yang biasa mereka pakai mandi. Dan dia menyeburkan diri ke dalam sumur tanpa berpikir panjang. Semua orang terkejut melihatnya.